Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila Safira, NIM 21055200044, Prodi Akuntansi di Universitas Di Kubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan bagaimana sih peran orang tua dalam lingkungan pendidikan di era remaja. Selain itu, tugas ini juga untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah komunikasi dan presentasi yang diampu oleh Bu Ajeng. Selanjutnya ada latar belakang dari topik ini, yaitu penentu keberhasilan moral sifat remaja itu sendiri itu nggak cuma berasal dari pendidikan, tapi berasal dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Jadi sifat dan moral pertama kita dibentuk itu dari keluarga. Tapi kayak banyak keluarga dan orang-orang tua itu nggak nyadar akan hal itu. Kurangnya kesadaran itu tuh jadi membuat remaja itu sulit banget mengenali moral sifatnya mereka masing-masing. Jadi melalui presentasi ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana sih peran keluarga ini di lingkungan pendidikan di era remaja. Selanjutnya, apa sih pengertian keluarga itu? Jadi keluarga itu beberapa individu yang tergabung menjadi satu yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi fungsi keluarga sendiri itu bagi anak adalah sebagai sosialisasi, mengajarkan anak dari lahir hingga dewasa. Nah, slide selanjutnya ini ada pengertian remaja. Nah, remaja itu apa sih? Jadi remaja itu adalah masa peralihan dari anak ke dewasa yang biasanya terjadi itu sekitaran umur 10 sampai 18 tahun. Nah, selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan remaja. Jadi di masa remaja ini tuh kita tuh mengalami yang namanya perubahan dari perubahan fisik, perubahan hormon, perubahan emosional, dan perubahan mentalnya tuh yang naik turun gitu. Nah, kita sebagai keluarga, kita sebagai orang tua tuh kita harus mengetahui apa aja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja ini. Nah, dari sini kita bahas ya. Yang pertama yaitu yang pertama ini ada cara orang tua mendidik. Jadi cara orang tua mendidik ini besar juga pengaruhnya bagi faktor pertumbuhan dan perkembangan remaja, karena mungkin orang tua juga harus memberikan arahan dan bimbingan yang benar gitu, agar remaja tidak dapat terjerumus ke hal-hal yang gak baik. Yang kedua ada hubungan atau relasi antar keluarga. Jadi hubungan dan relasi antar keluarga itu juga penting, khususnya antara orang tua dengan anak. Karena demi kelancaran dan keberhasilan anak itu perlu diupayakan relasi dan hubungan antara anak itu yang benar gitu, hubungannya yang baik gitu. Jadi misal hubungan antara anak dan orang tua nggak benar, itu kita jadi miskom, kita jadi kayak nggak mau dengerin gitu apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Yang ketiga ada suasana rumah. Nah, suasana rumah ini juga situasi yang sering terjadi ya di keluarga. Mungkin ada orang tua yang suasana yang sering berantem, sering apa, itu juga mempengaruhi. Itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Jadi kita tuh harus membuat, sebagai orang tua kita harus membuat suasana rumah yang harmonis, yang damai gitu, agar kita juga bisa membangun relasi yang baik juga, yang erat juga antara kita dan anak-anak. Yang terakhir yaitu ada perhatian orang tua. Jadi anak itu perlu perhatian juga dari orang tuanya dalam belajar. Ketika anak mengalami lemah semangat, ketika anak mengalami lelah, itu kita juga butuh perhatian dari orang tua. Kita butuh semangat gitu. Misal kita lagi sedih, lagi capek gitu, kita mungkin kita sebagai orang tua juga harus mengerti gitu, mengerti anaknya ini kenapa.
Nah, mungkin dalam komunikasi itu juga bisa menjadi hubungan, menciptakan hubungan yang lebih erat gitu dari orang tua ke anaknya. Nah, selanjutnya ini ada slide peran keluarga dalam lingkungan pendidikan di era remaja. Jadi kita itu sebagai orang tua juga, kita sebagai keluarga itu juga pasti kita memiliki peran-peran gitu bagi keberlanjutan dan keberlangsungan pertumbuhan remaja. Nah, peran-peran itu ada 3 yang mungkin bisa diterapkan di dalam keluarga. Yang pertama yaitu ada memberi contoh kepada anak dalam berakhlak mulia. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh yang baik agar anak itu meniru orang tuanya yang hal baik-baik, agar tidak kejerumus ke hal-hal yang tidak baik. Yang selanjutnya ada memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Jadi kita itu punya anak itu nggak cuman hamil 9 bulan udah keluar gitu aja, tapi kita juga ada tanggung jawabnya, harus dari bayi sampai dewasa sebelum mereka menikah itu masih tanggung jawab kita. Jika enggak ada tanggung jawab sama sekali, ya kita sebagai anak tuh merasa nggak diperhatikan orang tua. Pasti kita merasa nggak punya orang tua, mungkin karena orang tua juga nggak ada tanggung jawabnya sebagai ibu ataupun ayah. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir, ada mengawasi dan mengarahkan anak agar selektivitas dalam bergaul. Jadi selain lingkungan keluarga itu lingkungan sosial, lingkungan pertemanan itu juga paling bahaya ya. Jika anak itu sudah bergaul dengan orang-orang yang mungkin bisa dibilang nakal, bisa dibilang bandel atau melawan orang tuanya, jadi itu bakal mempengaruhi perkembangan remaja itu sendiri. Jadi kita sebagai orang tua juga harus memberitahu anak kita bagaimana sih kayak cara bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan cara orang-orang yang benar gitu. Jadi kita sebagai orang tua pasti harus memberitahunya. Nah, jadi kesimpulan yang telah saya bahas dari tadi itu yaitu jadi keluarga itu merupakan tempat pertama yang dan utama dimana kayak seorang anak tuh belajar berbicara, belajar berperilaku baik, belajar bertindak secara baik juga. Jadi untuk itu, demi mendukung keberhasilan perkembangan pendidikan di remaja ini tuh kita harus memperhatikan, kita harus memberikan pengajaran yang cocok untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita juga bisa mengendalikan diri secara baik, juga bisa digunakan secara baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.